Halo guys, apa kabar? Kembali lagi channel kami The Watch and Coffee Talk. Hari ini saya pengen bercerita tentang perjalanan. Kira-kira jam tangan apa sih yang udah pernah dimiliki ya, dan sekarang sisanya apa? Mungkin saya akan bagi menjadi dua part. Part pertama itu adalah jam yang sudah tidak dimiliki tapi pernah dibeli ya. Dimulai dari yang paling pertama, yaitu di zaman saya SD ya. Itu adalah jam Tag Heuer Two Tone. Nah, jamnya itu sekarang saya nggak tahu di mana, dan saya berusaha untuk cari gambar semirip-miripnya lah ya. Yang penting, yang paling pasti adalah Two Tone Tag Heuer kecil sih. Itu karena waktu saya pernah cerita sama teman-teman di saat orang tua lagi oke usahanya, terus mau ngebeliin anak-anaknya satu persatu. Itu jam yang paling pertama dimiliki ya seumur hidup. Yang kedua ketika masuk SMP, G-Shock yang ada strap. Mirip banget dengan G-Shock yang hari ini menjadi kolaborasi dengan North Face dan Supreme ya. Jadi diperepetnya seperti itu, tapi bentuk bulatnya aja yang mungkin agak sedikit berbeda. Ini ya waktu zaman dulu ya. Saya pernah cerita bahwa jam itu saya sempat lupa nyimpan, hilang, dan akhirnya saya ganti menjadi jam tangan G-Shock Cool. Itu zaman dulu beli 750.000 G-Cool. Terasa mahal pada saat itu ya, walaupun cuma 750.000 tuh udah sangat mahal gitu. Dan G-Cool itu pun entah kenapa nggak tahu kemana teman-teman. Nah, lama dari situ saya akhirnya nggak pakai jam tangan cukup lama. Yang akhirnya one day itu tuh terakhir di SMP 3 gitu. Jadi SMA itu saya udah nggak pakai jam tangan sampai kuliah, sampai akhirnya kerja itu saya dibeliin lagi sama orang tua Casio Edifice. Videonya ada di belakang. Jadi hampir semua video review yang pernah ada itu adalah X jam tangan saya ya. Nah, dari Casio Edifice itu ya mulai, saya lupa urutannya tapi lumayan banyak. Saya pernah ada Hugo Boss, pernah ada Seiko yang chronograph, terus ada beberapa G-Shock. Nanti satu-satu sama saya dikasih lihat ya gambarnya. Dari G-Shock yang biasa juga sampai G-Shock yang limited edition. Terus sampai sempat berpikir untuk mempunyai luxury watch ya. Submariner hitam yang paling pertama saya ada itu dapatnya dari authorized dealer. Dan dari Submariner hitam lama-lama kan dipakai terus, ada scratch, ada ding, ada dent gitu kan. Pikir-pikir pengen coba yang lain deh, karena Submariner hitam udah bosen juga gitu. Masuk ke root beer teman-teman, jadi semua video review di belakang itu adalah ya itu yang pernah dimiliki, tapi ketika untuk beberapa jam tangan ketika dibeli sama orang lain, ada yang dibeli sama teman gitu kan, ya saya coba untuk review dulu sebelum saya kasih ke dia gitu. Jadi dia juga oke gitu. Makanya saya beberapa video di sebelum itu saya selalu ada yang bilang gitu bahwa ini bukan punya saya gitu, ini punya dipinjemin gitu. Nah, dari root beer sempat saya jual juga, saya tuker sama Sky Dweller biru ya, Udah gitu ada Batman 2000 ya, tahun 2000 berapa ya, tahun 2017 kalau saya nggak salah. Jadi Sky Dweller sama Batman itu berbarengan ya. Saya tuker si root beer, tuker tambah sama Sky Dweller, dan juga saya ngambil Batman waktu pas lagi COVID. Itu harga Batman di bawah 200, Sky Dweller itu masih di angka berapa ya waktu itu ya? Di bawah 300 teman-teman. Nah, akhirnya ya coba dipakai lagi Batman sama Sky Dweller gitu. Ternyata di situ saya baru sadar bahwa jam itu bukan hanya fokus bagus atau enggaknya, karena saya lihat Sky Dweller itu kan adalah Rolex yang paling complicated ya selama Rolex buat gitu, yaitu adalah annual calendar fungsinya. Nah, saya suka gitu dengan si Skydweller ini, modelnya seperti apa, fungsinya seperti apa, pengoperasiannya seperti apa.
Tapi ternyata pada saat saya pakai SIM 42 mm ini, dia punya lak to lak itu sekitar 50 mm. Jadi terlalu ngepas gitu dengan lebarnya tangan saya gitu. Akhirnya di situ saya mulai coba-coba yang cocok kira-kira apa. Nah, setelah riset-riset akhirnya ya ketemu Daytona ya. Ternyata Daytona walaupun 40 mm di apa namanya, di ukurannya, diameternya, ternyata dia aslinya 38,7 kurang lebih lah teman-teman. Dan dia punya lak to lak itu sekitar 47 kalau nggak salah ya, atau 46, jadi kecil gitu. Kalau Daytona itu cenderung kecil. Nah, jadi semua itu saya jual gitu ya. Saya tukar Daytona. Ada untung sih, ada untung lebih gitu. Daytona pun waktu itu sebelum naik sih. Jadi ya rata-rata mungkin di harga 300-an lah. Gitu, kurang lebih sekitar 345 waktu itu Daytona Panda. Sampai pandemi, ternyata Daytona Panda 2018 second itu sempat mencapai harga sekitar, diterima sama pasar ya teman-teman, 800 juta ya. Itu bodohnya nggak dijual. Tapi kan nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi akhirnya di harga sekitar 500 saya jual teman-teman yang 2018 second itu. Ternyata yang baru yang 2022 pun turun sekitar 500-an. Nah, saya tukar ke 2022. Jadi sekarang posisinya kalau untuk bicara luxury ya di Daytona Panda. Ini saya sharing video ini karena ada yang request ya teman-teman. Tapi nanti mungkin part 2-nya saya buat, mungkin nggak langsung berbarengan dengan part 1-nya langsung gitu ya. Singkat cerita, nanti saya akan sharing sama teman-teman sisa sekarang punya watch itu, instead of the luxury watch ya, jadi watch biasa juga ada, itu apa aja teman-teman. Kalau untuk luxury watch ya sisa satu gitu, tinggal Panda aja. Nanti mungkin di video yang sisa apa aja, saya mungkin bisa sharing fisiknya gitu sama teman-teman. Itu aja sih perjalanan yang pernah saya alami gitu di dunia horologi ini gitu. Ya di part 2 saya akan lebih banyak cerita lah teman-teman. Jadi kalau di part 1 saya cerita apa aja yang pernah saya punya gitu kan. Oh, ada beberapa yang dikasih ya. Jadi kalau dikasih itu saya juga mungkin nggak ngitung apa aja yang saya pernah punya. Maksudnya gini, kalau dikasih ya saya nggak ngitung di part 1 lah, karena kan dikasih ya. Ada yang dikasih sama perusahaan gitu. Ya nantilah di part 2 sama saya di-sharingin semuanya. Itu aja hari ini teman-teman. Sampai ketemu di next video. See you guys.